Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita hari ini dengan pelajaran matematika. Hari ini kita masuk bab 3 tentang aljabar. Nah, pelajaran ini masih baru di kalian karena di SD belum pernah ditemukan pelajaran ini. Jadi biasanya kalau yang baru itu agak terasa sulit, tapi sebenarnya mudah. Jadi perlu pengamatan yang lebih lagi, perlu pengulangan lagi menontonnya karena dia pelajaran baru. Nah, ibu ingatkan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Bagi yang belum, ingat. Nah, ini langsung kita bahas. Kita mengenal dulu pengertian aljabar. Aljabar adalah ilmu yang mempelajari simbol-simbol matematika dan aturan untuk memanipulasi simbol-simbol ini. Nah, ini. Jadi, aljabar ini mengenalkan simbol-simbol. Nah, penemunya tentang aljabar adalah Muhammad bin Musa al-Khwarizmi, disebut Bapak Aljabar. Nah, ini diambil dari nama binnya ini, Aljabar. Di sana ada aljabar, jadi Bapak Aljabar, disebut dia Bapak Aljabar. Nah, jadi dia adalah seorang muslim. Nah, ini contoh dalam kehidupan sehari-hari kita adalah misalnya tentang aljabar. Kita ingat dulu dalam bentuk sehari kita apa sih bentuk aljabar ini. Contoh misalnya ada 2 kotak kelereng. Nah, ini dan 1 kaleng kelereng dan 4 buah kelereng berada di luar kotak dan kaleng. 4 buah kelereng ini berada di luar kotak dan kaleng buat dalam bentuk aljabar. Nah, jadi ini kita ilustrasikan dulu. Ini ada 2 kotak. Dalam kotak ini juga isinya kelereng. Nah, ini ada kaleng, 1 kaleng. Kemudian ada lagi 1 kelereng. Di sini kelereng nih. Di sini kelerengnya warna seperti ini. Nah, ada 4 buah di luar sini. Nah, kita tidak tahu 1 kotak ini berapa kelereng, 1 kaleng ini juga berapa kelereng. Kita diminta untuk membuat bersama dalam bentuk aljabar. Jadi kita misalkan, ini kalau kita biasa sebutkan lah ini 2 kotak, 2 kaleng, 4 kelereng. Nah, bila kita dalam bentuk aljabar, jadi kita simbolkan kotak ini adalah X misalnya, kaleng ini adalah Y, maka ini 2X tambah Y sama dengan 4 karena berada di luar dia. Nah, ini namanya bentuk aljabar. Nah, kita kenali dulu apa sih bentuk aljabar ini? Ada apa aja istilah-istilah dalam bentuk aljabar? Nah, ini. Nah, bentuk aljabar adalah sebuah bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Nah, tadi ada kotak. Dalam kotak itu kita tidak tahu berapa isi kelereng dalamnya. Maka kita simbolkan X dalam bentuk huruf. Kemudian tadi kaleng kita simbolkan dalam huruf Y. Dan kita tidak tahu juga berapa isi kaleng tersebut, kelerengnya. Yang kita tahu yang di luar ada 4. Nah, sekarang kita kenal istilah. Nah, kalau contohnya kayak tadi juga min AX tambah 2Y dan B pangkat 2. Nah, seperti ini contoh bentuk aljabar dilemakan seperti huruf. Nah, istilah-istilah pada bentuk aljabar ada variabel, koefisien, konstanta, dan pangkat. Nah, apa itu variabel? Variabel adalah satu simbol atau huruf yang digunakan untuk menggantikan suatu nilai yang bersifat tidak tetap atau berubah-ubah tergantung persamaan yang memuatnya. Variabel dapat disimbolkan dengan huruf Latin dari A sampai Z, tapi umumnya orang sering menggunakan huruf X, Y, Z atau huruf A, B, C, tapi tidak menutup kemungkinan huruf yang lainnya. Nah, kemudian lagi
Nah ini min X tambah 2Y dan B pangkat 2. Contohnya. Nah contohnya adalah yang variabel adalah huruf X, kemudian huruf Y, kemudian huruf B. Nah variabelnya, ini namanya variabel. Nah kemudian koefisien adalah nilai yang digunakan untuk mengalihkan suatu variabel. Atau bahasa mudahnya adalah angka di sebelah huruf atau variabel. Nah, contoh ini tadi min AX tambah 2Y tambah B kuadrat. Maka koefisien dari Y adalah 2. Berarti angka di sebelah Y adalah 2. Kemudian lagi koefisien dari B pangkat 2 di sini ditinggal ya, adalah tidak ditulis, berarti 1 angkanya. Ini koefisien angka di sebelah B kuadrat. Kemudian lagi koefisien dari X adalah min 1. Berarti angka di sebelah X. Ingat, koefisien yang bernilai 1 tidak dituliskan, dianggap umum. Nah, konstanta adalah suatu nilai yang bersifat tetap pada suatu bentuk aljabar. Tadi yang konstanta, contoh ini min AX tambah 2Y dan B kuadrat, ini tidak ada konstantanya. Nah ini kalau yang contoh ini min AX tambah 2Y tambah 7, nah konstantanya adalah 7. Nah jadi ya tidak ada hurufnya. Konstanta itu adalah angka yang tidak ada hurufnya, bahasa mudahnya. Nah jadi eksponen. Nah eksponen atau pangkat. Nah, contoh adalah min AX tambah 2Y dan B kuadrat. Nah, eksponen ini adalah pangkat. Jadi adalah B pangkat 2. Yang pangkat inilah namanya eksponen. Nah, kemudian lagi suku sejenis. Suku sejenis adalah suku yang punya variabel atau huruf dengan pangkat yang sama. Suku sejenis terhitung sebagai satu suku. Nah, suku sejenis itu harus huruf sama dan pangkat sama. Itu adalah sejenis. Contoh A, X, 2X, 3X, 4X, dan lainnya. Nah, ini namanya suku sejenis. Nah, ini bisa dijumlahkan. Nah, kemudian suku tidak sejenis adalah suku yang tidak mempunyai huruf yang sama. Huruf dan pangkat huruf yang sama. Contoh 2AX, 2Y, 3Y, dan lain-lain. Nah ini penting kita ketahui, karena pada penjumlahan harus menjumlahkan yang sejenis saja. Yang tidak sejenis tidak boleh dijumlah. Nah kemudian contoh, tentukan suku, koefisien, variabel, dan konstanta dalam bentuk aljabar berikut ini. Nah yang satu adalah min 5X. Nah ini min 5X, suku koefisiennya adalah min 5, X-nya variabelnya adalah X. Nih, satu suku ini berarti kan. Kemudian lagi koefisien, kalau yang nomor 2, 2Y kurang 2, koefisiennya adalah 12, koefisien Y. Kemudian variabelnya adalah Y, konstantanya adalah min 2. Nah ini, kemudian lagi yang ketiga, min X tambah X kuadrat tambah 5. Nah ini koefisiennya adalah, koefisien X adalah min 1, koefisien X kuadrat adalah 1 positif. Angka 1 ingat tidak dituliskan. Kemudian konstantanya berarti adalah 5. Nah ini variabelnya adalah X dan X kuadrat. Kemudian lagi yang keempat adalah 10 AX kuadrat dikurang 2X ditambah Y dikurang 1. Maka koefisiennya adalah 10, koefisien X kuadrat adalah 10, angka 10 berarti. Sedangkan koefisien X doang min 2, koefisien Y adalah 1. 1 kan tidak ditulis. Nah, kalau penjumlahan koefisien berarti jumlahkan 10 dikurang 2 ditambah 1.
hasilnya adalah 9. Nah, variabelnya adalah X kuadrat X Y, sedangkan konstantanya adalah -1. Nah, dari sini bisa dipahami? Nah, kemudian lagi sekarang kita juga sekarang kita belajar tentang penjumlahan aljabar. Contoh, ini ada 2 kelereng. Nah, sebut 2. Nah, kemudian lagi ini ada 2 kaleng. Nah, ini Y tambah Y berarti 2Y. Kemudian lagi di sini ini namanya sejenis, maka boleh kita jumlah. Ini kan 1 tambah 1 berarti 2. Ini Y tambah Y, kita lambangkan Y, berarti dia adalah 2Y. Karena dia sejenis, boleh dijumlah. Kemudian ini adalah kotak. Tadi kan kita simbolkan adalah X. X tambah X adalah 2X. Kita simbolkan tadi kan bahwa kotak misalnya adalah X, kaleng adalah Y. Nah, kemudian lagi di sini, yang di sini ada 2 kotak, berarti kalau kita tuliskan 2X, ada 4 kaleng, berarti 2X tambah 4. Nah, kita simbolkan tadi kan. Kemudian di sini lagi. Nah, ini ada yang tadi 2X tambah Y ditambah 4, tinggal 4-nya di sini ya. Nah, di sini lagi. Kemudian nah, di sini 2X tambah 4, 2X tambah Y tambah 4. Nah, ini. Nah, di sini dari gambar kita bisa pahami. Nah, kemudian lagi di sini ada 2 kotak, berarti 2X, ada 3 kaleng, berarti 3Y. Kemudian kelerengnya ada 6. Nah, ini kita ilustrasikan dulu. Yang boleh dijumlah itu adalah bila dia sejenis. Bila tidak sejenis, maka tidak boleh dijumlah. Nah, sekarang kita belajar dulu pada gambar kan. Ini ada berapa buah kotak? Ada 3 buah. Kemudian ada berapa buah kaleng? Ada 4 buah. Berarti 4Y. Atau tabung sama aja. Nah, ini kemudian ada berapa bola? Ada 8. Nah, jadi 3X tambah 4Y tambah 8. Nah, jadi kita mengenal tadi suku yang sejenis, sudah penjumlahan harus yang sejenis. Nah, sekarang suku-suku sejenis ini 4AX kuadrat, ini 3AX kuadrat. Ini suku sejenis, karena dia suku sejenis harus sama huruf, sama pangkat. Nah, ini. Kemudian lagi, ini juga disebut Z1 dikurang Z1 suku sejenis. Nah, A, ini juga disebut sejenis. Nah, ini 5Y pangkat 3, 5Y pangkat 2, apakah dia disebut suku sejenis? Bukan suku sejenis, sebab dia pangkatnya berbeda. Nah, ini bukan suku sejenis walaupun hurufnya sama. Nah, kalau yang ini min X kuadrat, ini adalah min 2Y kuadrat. Dia juga bukan sejenis karena sudah walaupun pangkat sama tapi huruf berbeda. Jadi suku sejenis bisa kita simpulkan harus sama pangkat dan hurufnya. Nah, kemudian lagi ini kelompokkan suku-suku sejenis berikut, kemudian sederhanakan. Jadi yang sama hurufnya, sama pangkatnya, maka boleh kita gabung atau kita kerjakan. Nah, ini min X tambah 3X, ini adalah huruf yang sama. Ini kita sudah bukan lagi pada gambar, tapi sudah kita abstrak dalam bentuk huruf. Jadi ini min 3 ditambah 3X. Nah, kalau kita jumlahkan, ini koefisiennya kita pisah dulu, min 1 ditambah 3, kemudian variabelnya adalah X. Nah, utang 1 ini bilangan bulatnya, tambah 3 adalah 2X. Nah, sudah, hasilnya 2X. Kemudian yang konstanta itu boleh dijumlah karena dia adalah bilangan pada umumnya, bilangan bulat. Jadi 5 dikurang 3 hasilnya adalah 2.
Nah, kemudian lagi nomor 2. Nah, 2x kuadrat tambah 10x kuadrat. Nah, ini huruf sama, pangkat sama, maka ini boleh dijumlah. Nah, ini jumlahnya, yang ini boleh dijumlah, sedangkan x ini tidak ada kawannya, biarkan aja dia sendiri. Kemudian konstanta juga tidak ada kawannya. Jadi yang sejenis saja koefisiennya kita ambil, berarti A2 dan 10. Jadi 2 tambah 10 hasilnya adalah 12x kuadrat, sedangkan ini tidak ada kawannya, biarkan saja. Ini tambah x, tidak bisa dijumlah apa-apa. Kemudian konstantanya juga tidak ada kawannya, dikurang 1. Maka hasilnya adalah dari soal 2x kuadrat tambah 10x kuadrat tambah x dikurang 1 adalah 12x kuadrat tambah x dikurang 1. Nah, kemudian lagi soal yang ketiga adalah y kuadrat tambah 2y. Ini soal yang ketiga adalah y pangkat 3 ditambah 2y pangkat 2 ditambah 3y dikurang 1. Kita amati, adakah hurufnya sama? Ada, sama, y. Syarat lagi berikutnya yang keduanya adalah pangkat. Nah, pangkatnya tidak ada yang sama. Maka sampai di sini tidak bisa dikerjakan. Cukup tulis seperti ini apa adanya. Karena dia tidak boleh dijumlah karena mempunyai suku yang berbeda dan mempunyai huruf dan pangkat yang berbeda, maka tidak boleh dijumlah. Nah, kira-kira ini saja yang bisa Ibu sampaikan. Jangan lupa untuk subscribe lagi. Ingat. Nah, Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.